kamu mungkin melihat ya bahwa saya banyak sekali membagikan ya konten-konten tentang pencurian atau pelanggaran hak cipta ya. Karena kalau seandainya dibiarkan ya, kalau kamu merasa paling suci karena kamu ngerasa udah belajar banyak sekali tentang kesadaran dan ilmu spiritual ya, akhirnya kamu membiarkan sesuatu yang tidak selaras ya, dan bilang bahwa semua sudah seapa adanya ya. Memang di tingkat yang paling tinggi betul seperti itu ya. Tapi bagaimanapun juga ya, kalau kita masih hidup berdampingan, pencurian itu nggak bisa dibenarkan teman-teman ya. Kalau di agama aja ya, kalau agama yang saya anut itu ada ayatnya ya. Kalau kamu mencuri ya, pertama tangan kanan dipotong ya. Kemudian kalau masih mencuri juga, tangan kiri dipotong ya. Artinya itu sudah sangat keras, benar gak sih? Ya. Jadi kalau saya mengutip pasangan saya Matis ya, jangan so bijak. Berarti kalau kamu so bijak adalah kamu adalah orang-orang bijak yang gak punya tangan dong ya, karena membenarkan pencurian. Ya nggak? Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang tidak selaras ya, tanpa ada bagasi emosi ya, kita tergerak atau tertuntun untuk menjelaskan itu semua ya. Karena begini, beberapa waktu yang lalu kan karena saya menaikkan video seputar pembajakan dan pelanggaran hak cipta ya, ini sebenarnya benar-benar untuk edukasi ya, untuk penaikan kesadaran massa aja ya. Untuk yang mau aja, kalau yang mau tetap ada di kesadaran rendah atau low consciousness ya silakan ya, nggak apa-apa ya. Tapi itu agar kamu sadar bahwa ada konsekuensi teman-teman di dalam hidup kita ya, yang sudah disepakati salah ya salah gitu ya. Kita nggak bisa pura-pura bahwa itu benar gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu belum deal sama emosi kamu sendiri ya, terutama kalau kamu masih merasa bahwa kamu itu adalah siapapun nama kamu dipanggil ya, kamu ada di tempat yang tepat untuk belajar melepaskan emosi. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya adalah satu-satunya instruktur resmi di Indonesia yang disertifikasi oleh Sedona Training Associates. Saya dimentori langsung oleh Heldo Skin yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Kita akan ngobrol sama teman-teman ya, kita akan gantian ya, yang mau berbagi tentang hal ini ya. Kita gantian, masih ada Rida. Rida bisa gak Rida? Silakan Rida. Alhamdulillah. Akhirnya, bentar coach, ini kayaknya harus dibalik dulu. Siang, Coach. Selamat siang. Terima kasih Kartika, terima kasih Ibu Dian, terima kasih Rida sudah berbagi bersama kita. Silakan. Terima kasih waktunya. Saya cuma mau berbagi pendapat aja untuk masalah yang pembajakan kemarin. Sebetulnya saya juga nggak baru udah tahu agak mungkin beberapa bulan terakhir kali ya, karena di YouTube itu sering muncul kan, berdasarkan algoritma YouTube juga sih ya. Jadi sering muncul kan, aku sering nonton yang video-videonya Coach Lia yang Sedona Method Indonesia. Terus dibilang penasaran sih, ya penasaran, tapi karena aku udah terlanjur cinta dengan Sedona Method Indonesia karena banyak dibilang keuntungannya untuk saya pribadi ya, saya lebih cocoknya memang dengan Sedona Method Indonesia. Terus saya nggak tahu kalau misalnya yang kemarin kasus pembajakan itu member atau bukan, sebetulnya baru tahu pas kemarin di grup. Cuman kalau menurut saya sih itu sangat disayangkan aja gitu, kalau kayak gitu. Kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Padahal sebetulnya kalau misalnya memang mereka mau membantu, niatnya ya membantu dengan lebih kreatif lagi, tidak dengan mencuri hasil konten bikinan orang lain gitu. Kalau menurut saya sih, karena kalau misalnya memang mereka mau membantu ya, dan mereka punya ide tersendiri dan mau mengambil tema tentang Sedona juga, ya mungkin kalau misalnya mereka punya tema sendiri dan bisa membuat konten sendiri, kenapa enggak gitu.
Kalau misalnya memang mereka mau niatnya mau membantu orang lain juga. Salah satunya mungkin kesadaran yang dimiliki oleh yang pembuat konten itu juga yang membajak itu juga masih kurang apa ya? Seperti kata Coach Lia tadi masih butuh validasi mungkin ya. Itu aja sih. Terima kasih Kartika sudah berbagi. Nah, Silakan Rida. Terima kasih Coach Lia. Ternyata Coach Lia IG-nya tuh belum update, jadi tadi saya sempat update dulu, baru bisa. Terus Coach, terkait dengan update ini, saya kok jadi kepikiran juga ya, kalau Coach Lia itu kan memang satu-satunya Coach Sedona Method yang diakui di Indonesia. Nah, Coach Lia belajar langsung dari Heldo Skin dan langsung gitu kan Coach ya. Nah, apakah yang lain itu yang meniru-niru itu bisa langsung juga gitu terupdate terus ilmunya gitu seperti Coach Lia gitu. Walaupun apa namanya, yang saya tahu memang Coach Lia itu memang mengembangkan sendiri ya Coach ya. Coach Lia tahu ilmu basicnya, kemudian Coach Lia mengembangkan sendiri gitu. Nah, apakah yang si bajakan itu bisa menjamin bahwa ilmunya nanti akan selalu terupdate juga gitu. Nah, itu yang nggak tahu ya, mungkin kalau beberapa orang nggak pikir sampai ke sana gitu Tentu ya Coach ya. saja tidak. Karena sudah gini loh, kan kalau seandainya kamu mau terupdate ya, setidaknya kamu ada di komunitas itu dong, ikut facilitator training, itu diupdate terus ya. Kalau kamu ikut facilitator training atau ikut retreat langsung sama Hale ya gak sih? Atau ikut seminar ya Hale gitu. Tapi kan mereka bahkan tidak pernah mengikuti itu, tapi bisa mencap dirinya Sedona Method Indonesia, coach Sedona Method Indonesia whatsoever gitu ya. Ya seperti tidak ada integritas, kamu pakai label yang kamu nggak pernah belajar. Kayak misalnya saya bukan PhD gitu, tapi di depan nama saya ada tulisan Doktor Ade Aprilia. Gimana? Bagaimana? Kan enggak gitu, orang saya enggak sampai S3 kok sekolahnya. Masa saya mau pakai kata-kata dokter di depan kata saya, kan kayak gitu loh, maksud saya sesimpel itu. Ya enggak sih gitu. Jadi tidak terupdate dan tidak tersertifikasi gitu. Ya enggak sih? Kayak gitu sih Rida, benar juga sih Rida. Terima kasih sudah mencerahkan teman-teman. Silakan Rida. Ya baik Coach ya, ternyata ada hikmahnya juga kan tadi sempat gimana ya, karena saya nggak tahu nih yang sebelah itu apa gitu, dan jadi saya nggak, memang tidak dalam kapasitas membanding-bandingkan ya Coach ya. Jujur Coach, saya tuh beberapa kali lihat di grup, waktu tuh pernah dikasih tahu juga sama Nana Muzayana, terus ini loh gitu kan, tapi kok nggak ada keinginan sama sekali untuk lihat Coach. Jadi di sini saya memang tidak bisa membandingkan ya seperti apa yang satunya lagi gitu. Cuman kalau di saya, ketika saya udah tahu ini yang asli, terus saya ngapain lagi sih coba-coba yang lain? Kalau saya sih prinsipnya gitu kan, malah capek-capekin pikiran, terus nanti nggak ngerti juga isinya apa, energi yang didapat juga apa, jadi kayaknya ngapain ya capek-capek gitu kan, menyayangkan sih gitu waktu kita gitu. Itu tadi, ternyata oh iya ya, ini aja
saya saja nggak bisa masuk live IG karena IG-nya belum update. Ini sesimpel aplikasi nih Instagram gitu. Gimana kalau yang ilmu yang kayak gini gitu Coach, terus nggak diupdate gimana nanti ke depannya kan gitu. Benar, benar, benar banget, benar. Dan by the way teman-teman, saya tuh ketika membuat ini, ya ini bukan untuk membanding-bandingkan loh. Saya cuma agak nggak nyangka ketika yang lain akhirnya membanding-bandingkan. Karena yang tadinya dari awal saya bicarakan adalah tentang kesadaran, ya. Tentang ketika kita sadar, tapi kita mencuri. Kan sebenarnya temanya itu. Kalau seandainya kamu baca nih, di sini ada judulnya ya apakah kamu nyaman gitu kan mencuri gitu sesuai dengan apa yang menurut kamu nyaman gitu menghalalkan itu semua kan sebenarnya itu judulnya gitu ya. Jadi dari awal saya tidak pernah membanding-bandingkan ya. Jadi dan saya selalu bilang kalau kamu belajar belajarlah gitu. Jadi ini bukan tentang membanding-bandingkan ya teman-teman. Kalau seandainya kemudian muncul ya sepanjang live ini tentang membanding-bandingkan, saya itu ya muncul begitu aja, tapi tidak diatur untuk membanding-bandingkan. Karena saya itu percuma apa yang mau dibanding-bandingkan. Bahkan kalau seandainya Rida kan ikut juga ya workshop di Ultimate Sales Freedom, kita kan melepas ya semua keinginan untuk membanding-bandingkan gitu kan. Gitu. Jadi bukan ini yang diajarkan di sini teman-teman. Karena channel itu selalu membanding-bandingkan gitu. Bukan ya kita tidak membanding-bandingkan di sini gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih loh Rida. Rida membawa ini untuk menjernihkan ini gitu ya. Karena takutnya kan dengan kesadaran rendah mereka akan merasa oh dibanding-bandingkan apa segala macam bukan itu yang sedang kita bicarakan di sini gitu ya kita lebih bicara tentang kesadaran masa ya apakah kamu menghalalkan ya pencurian hanya untuk sesuatu yang menurut kamu nyaman itu yang mau kita sadarkan bahwa mencuri ya salah gitu kok gimana pun juga secara hukum agama secara hukum negara dan by the way teman-teman ya saya gak butuh approval dari kamu ya dengan bilang bahwa energinya Coach Lia beda gitu ya, energinya Coach Lia lebih tinggi atau tidak bisa dibohongin gitu ya. Itu masing-masing orang beda-beda. Karena kalau seandainya mereka yang kesadarannya sama, energi yang di sebelah sana juga tinggi teman-teman. Ya karena kesadaran mereka masih sampai di situ gitu. Mungkin kalau saya udah kayak ngawang-ngawang, udah nggak jelas, ngapain juga ngomongnya nggak jelas juga gitu kan. Banyak ngomong pakai bahasa Inggris, banyak istilah-istilah yang nggak ngerti gitu. Ya jadi nggak bakalan nyampe juga gitu. Jadi bukan itu ya, bukan masalah itu. Jadi segala sesuatu betul ya frekuensi ya. Jadi kalau ada kesadaran kamu masih rendah, tentu saja kamu akan senang di situ dan kamu menganggap bahwa kita yang salah gitu. Karena itu memang sudut pandang teman-teman ya. Sudut pandang kita itu kalau kita siapapun nama kita dipanggil, kita ngerasa benar. Apapun yang kita lihat itu benar ya. Nah, yang dibagikan di sini ini bukan tentang benar dan salah ya, teman-teman. Tapi untuk meningkatkan dan menaikkan kesadaran aja bahwa mengambil yang bukan hak kamu ya itu common sense deh ya nggak perlu kamu releasing juga masa sih kamu nggak tahu ya kalau seandainya mengambil yang bukan hak kita itu yang nggak Iya, halal iya, masa kayak gitu aja mesti diedukasi ya makanya iya, again saya kembali lagi negara kita itu ya punya tingkat korupsi yang sangat tinggi kamu nggak boleh komplain karena kamu sendiri seperti itu ya kalau kamu mau komplain benerin dulu daleman kamu ya itu yang kita bagikan di sini untuk memperbaiki dalam artian memperbaiki bukan kayak mengubah oh itu salah gitu enggak tapi memperbaiki dunia jadi tempat yang lebih ramah aja sesimpel enak ditinggalinnya gitu ya nggak penuh penderitaan sesimpel itu sebenarnya ya iya. gitu ya jadi bukan kita nggak perlu divalidasi seperti oh energi coachnya lebih tinggi nih apa segala macam enggak saya nggak butuh itu ya itu mah masing-masing aja ya gitu Iya. jadi kan banyak soalnya yang kata-kata seperti itu ya udahlah coach energinya mah beda apa segala macam gitu ya seolah-olah saya membutuhkan itu enggak ya yang dibagikan di sini itu bukan itu gitu benar gak sih Iya, iya, Coach. Betul. Jadi awalnya tuh saya juga nggak tahu ya kalau ada Sedona Method yang lain gitu ya. Karena saya pertama kali ketemu dengan Sedona Method yang ini dengan Coach Lia. Memang awalnya sih ini apa ya ceritanya sih gitu. Nggak ini juga. Terus pas udah beberapa lama didengerin, loh kok enak gitu, nyaman gitu. Terus baru saya cari-cari di Google, oh ini urut-urutannya gitu. Nah, kan sesuai algoritma YouTube ya, dia akan tayang tuh di timeline kita yang semirip tuh. Barulah keluar yang semirip dengan Sedona Method itu.
Lah karena saya udah ketemunya yang asli, ya ngapain juga nyari yang lain gitu. Dan sudah merasa nyaman dari semuanya. Saya kan udah ada beberapa workshop yang dibeli. Semuanya itu memang keren banget. Apa? Teratur, rapi gitu ya. Ya kalau udah ketemu yang asli sama seperti saya belajar ya. Saya kalau belajar tuh selalu nyari yang atasnya, yang paling tinggi lah gitu, yang bisa saya jangkau gitu. Kalau misal, insya Allah kalau misalnya kita mencari yang tertinggi, itu pasti akan nyampe gitu. Dengan caranya mungkin bertahap ya. Jadi awalnya nggak tahu ada pembajakan ini, jadi tahu nih, oh suka ini, oh iya pantesan. Dari tampilannya aja udah nggak nyaman sih kalau yang lain. Gitu sih Coach Lia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Mungkin soalnya kalau yang lain itu, ya kan kalau kesadaran masyarakat Indonesia itu sangat gelap ya. Maksudnya gelap tuh kalau seandainya perdukunan gitu ya. Kita kan senang banget tuh mistis-mistis kayak gitu. Jadi serba gelap, jadi kayaknya lebih tertarik yang seperti itu gitu. Iya. Makanya banyak yang lebih ngeklik gitu ya gitu. Terus kemudian jadi ngerasa nyaman juga gitu. Silakan ada yang mau ditambahkan lagi? Eh, Ini sih Coach tadi terkait tingkat korupsi kok saya jadi kepikiran ya. Makin ke sini Coach, tingkat orisinalitas hasil karya kita itu juga semakin dipertimbangkan di kantor Coach gitu. Jadi kalau misalnya memang kita punya karya, itu memang di-upload di satu aplikasi atau sistem yang kemudian nanti langsung bisa di-share di seluruh unit gitu Coach. Jadi itu juga memang semakin ke sini itu semakin diperhatikan si Coach gitu, siapa yang punya ide, kemudian ya penghargaan diberikan kepada si orang tersebut gitu. Ini terkait dengan hak cipta juga gitu kan Coach ya. Iya sih Coach, gak usah kan ya sampai hak cipta yang jadilah satu karya gitu kayak Coach Lee atau teman-teman yang bikin aplikasi nih di kantor gitu. Sekedar ide, solusi aja deh untuk satu masalah di kantor aja, kemudian ada seseorang lain yang mengakui bahwa itu ide dia gitu kan. Itu kita yang punya ide aja kayak, kok ide gue dicuri ya, itu kan nggak enak ya Coach ya gitu kan. Ya sesimpel itu tapi mungkin nanti efeknya bisa ke yang lain-lain gitu. Itu kan juga nggak enak sih Coach. Jadi kalau bilang tadi ya Coach semakin ke sini memang semakin diedukasi juga sih terutama kami ya mungkin yang di kantor itu hak-hak cipta kita atau karya kita juga semakin dilindungi dan semakin dihargai sih Coach. Gitu Coach. Iya. Alhamdulillah ya, jadi sekarang kan kesadaran massa naik gitu. Kalau seandainya kita sudah melakukan sesuatu, maka kita membantu kesadaran massa yang lebih besar, teman-teman, gitu. Jadi again yang dibagikan di sini jangan diabaikan karena seperti kemarin ya, saya upload video tentang pembajakan hak cipta ya, yang nonton dikit banget ya. Nggak ada yang mau mengedukasi diri sendiri. Tapi kalau seandainya saya udah ngomongin tentang uang aja gitu ya, itu kok yang nonton nggak berbelas-belas ribu gitu ya. Padahal sebenarnya ini tuh intinya, kenapa sebabnya kamu miskin terus, ya. Di sini kunciannya, ketika kamu mengambil yang bukan hak kamu, ya nggak usah heran rezeki kamu seret gitu aja. Tapi nggak mau ngelihat itu, maunya ya itu duit-duit gampang. Makanya kan saya nggak pernah bilang kalau seandainya setelah nonton ini ya kamu maka akan menjadi kaya raya gitu, kayak kamu menjadi apa tidak perlu berdoa lagi apa segala macam. Saya nggak pernah bikin ya thumbnail atau judul yang menyesatkan seperti itu ya. Benar, kalau seandainya kamu nonton ini ya, yang mentalitas miskin, kamu nggak akan miskin lagi. Kalau kamu menerapkan dan mengamalkan ilmu itu. Itu betul, saya nggak bohong kalau bagian itu. Tapi saya tidak bilang gitu kan, soalnya banyak banget komen-komen, contoh video Tante Inga. Semoga setelah nonton ini, maka saya akan dapat duit sekian. Saya akan taruh di bawahnya, kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kalau seandainya kamu tidak melakukan releasing. Saya nggak clearin energi-energi kayak gitu, jadi saya tidak menyesatkan gitu. Sebenarnya itu yang dilakukan di sini teman-teman, supaya kamu ngerti aja ya. Untuk teman-teman yang komen-komen sebelumnya, saya yakin itu pasti nggak nonton. Ya, cuma bereaksi lihat judul ya, terus buzzer ya, Iya. membela yang sebelah sana atau sebelah sana gitu sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu dibela, kita nggak perlu dibela teman-teman. Ya, tidak ada yang perlu dibela. Ya, Mm-mm. clickbait kalau kata Bayu ya, menyesatkan. Bahkan ada soal yang komen, Coach Lia bagaimana ya? Kata Coach Lia nggak perlu berdoa lagi. Padahal di agama saya harus berdoa. Saya nggak pernah sekalipun ngomong kayak gitu. Itu clickbait di sana. Ya, saya Iya, bilang saya sudah tidak berdoa karena iya, semuanya sudah disyukuri. Tapi saya nggak bilang kamu jangan berdoa lagi. Ya, jadi jangan salah paham. iya, Saya tidak berdoa lagi. Saya sholat tetap sholat gitu ya. Tapi saya udah nggak minta.
Saya nggak minta Mm-mm. apa-apa, ya saya hanya bersyukur. Itu yang saya bilang loh, jelas-jelas tuh jelas. Ya Iya, kalau kamu nonton ulang, ya jadi saya nggak eh, bilang jangan berdoa lagi. iya itu Bener nggak, Budian? iya betul itu saya waktu nonton itu judul ini apaan sih orang kok nggak boleh berdoa gitu. Ya, Tapi terus saya dengerin, ya, enggak sebetulnya dari kata-katanya itu enggak ada kalimat begitu, cuman biar orang nonton ya kali ditulis kalimat yang gimana gitu. Itu awalnya kesel tuh itu nonton itu gimana sih orang nggak boleh berdoa gitu. Tapi pas didengerin, ih enggak gitu. Bener kok kalimatnya ini aja yang nulis judul gitu. Keselin tadinya tuh. iya kan, pasti ke-trigger. Jadi orang jadi salah paham ketika Iya. melihat konten-konten saya, ya karena di apa sih namanya kalau saya dibelokkan tuh, membelokkan umat kalau kata Bella. Ya Iya. gitu, untuk kepentingan sendiri kan, itu bukan untuk kepentingan bersama. Makanya kamu lihat ya, judul-judul saya di semua YouTube saya dan lain-lain itu nggak pernah saya menyesatkan kamu, ya. Bahkan kalau sana yang ada salah komen pun ya saya benerin, gitu, saya luruskan, begitu ya. Iya. Jadi hati-hati teman-teman ya, jadilah pribadi yang lebih cerdas sih sebenarnya. Di sini kamu diajarin supaya kamu cerdas, gitu. Jangan mau dibego-begoin terus lah. Kalau seandainya kita itu terlahirnya cerdas, bener gak sih? Makanya kalau Ya dengerin Bu, sesuatu tuh sampai tuntas gitu. Dari awal sampai betul. akhir. Baru dapat itunya insight-nya. Kalau cuman judul udah ke-trigger kayak hoak-hoak gitu kan jadinya. Itu saya nggak pernah Iya, tuh kalau ada nggak pernah. Udah Biasa, langsung iya, delete. biasanya iya, kalau orang yang maunya instan suka ke trigger tuh. Iya. Ngebaca betul, betul. judulnya aja langsung ke trigger biasanya. Iya, 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 makanya jangan gitu teman-teman. Saya selalu bilang jangan percaya kata saya. Ya silahkan cek dulu, buktikan sendiri. Itu yang diulang sampai dulu, dari dulu sampai sekarang. Setiap workshop pasti introduction-nya sama. Jangan percaya kata saya. Ya kamu kalau udah punya workshop saya, semua pasti ada begitu. Ya di depan, nggak mungkin nggak ada. Ya, jadi saya nggak pernah bilang kamu percaya. Kamu ngecek aja dulu, gitu. Ya, jadi saya membantu kamu untuk jadi lebih cerdas, lebih kaya, lebih berlimpah ya. Itu saya bantu beneran, bukan saya pura-pura membantu untuk ego saya, untuk validasi. Gak perlu lah, apa sih gitu ya. Jadi berkesadaranlah dalam memilah ya, seperti kata Ayu ya, gitu. Cerdas memilah. Ya, jadi waktu saya pertama kali ikut Sedona Method ini kan saya langsung tertarik ikut yang Ya, 150.000 itu. Terus videonya banyak banget. Terus saya panik. Ini bagus semua. Mana yang nonton? Ini sini. Jadi kacau. Kayaknya mana gitu. Terus akhirnya bulan berikutnya saya yang 20.000 dulu biar dihabisin ya, dulu yang ini saya baru pindah lagi gitu. Soalnya kalau gitu ya, panik sendiri, ya. ini sebenarnya ditonton yang mana nih? Iya. Gitu. Padahal sebenarnya again sudah saya rapikan loh ya. Iya, Kalau saya ada playlist mulai dari sini gitu kan, rapi banget loh kalau saya itu. Jadi kamu nggak datang ke rumah orang nggak ada petunjuk, enggak iya loh gitu. betul. Kayak kamu dikasih brosur nih gitu. Berbentuk apa? Berbentuk playlist, berbentuk Ya, eh, kalau saya ada challenge kan dari day 1 sampai day 2 ada introduction-nya dulu gitu kan. Semuanya rapi loh, nggak mungkin enggak. Itu saya bantu kamu iya. gitu ya. Pas udah tahu baru baru kelihatan, oh ini rapi banget, ada ini, ada itu. Ih, baru ngelihat gitu kan kalau kita baru tahu kan dalamnya apa sih dibuka kan belum tahu Ya, tuh. Pas ih ya. rapi benar ini mah dari awal sampai akhir urut gitu, runut pokoknya. Alhamdulillah ya bisa membantu. Ini ini kalau kata Ria juga gitu. Dulu saya bilang kalau Coach Lia pasti kelas atas. Tapi setelah gabung tidak terasa 6 bulan sudah ada satu workshop gitu ya. Again, saya ingetin lagi ya, teman-teman yang makanya kamu jangan dengerin channel sebelah yang membelokkan jalan kamu supaya kamu nggak ke sini. Karena beneran, jangan ikut coach itu. Kalau saya nggak loh, saya nggak pernah bilang gitu. Kamu ikut aja, cobain dulu, buktikan sendiri. Saya selalu bilang, belajar kemana-mana. Silahkan broaden your view, gitu kan. Kalau di sana kan jangan ke sana, gitu. Karena jangan ke coach Lia. Soalnya kalau coach Lia itu mahal, ya. Oh, berapa tuh dia gitu? Hitungannya dolar, which is true gitu. Tapi ada juga kok yang murah, ada yang gratis juga gitu kan. Seperti saya udah selalu ulang-ulang ya, kalau klien saya itu benar-benar dari segala kalangan loh. Ojol ada ya. Kamu kalau belum nonton silahkan nonton ya. Itu kemarin kita baru live sama Dinda tentang handphone. Itu suaminya ojol, driver ojol gitu kan. Terus kemudian Pak
Pak Alika tuh, Bapak Alika ya, Pak Suradi gitu kan. Itu pun juga gitu, tadinya jualan bakso di Penggelingan gitu, kerjanya di Penggelingan. Banyak teman-teman ya, ada yang benar-benar klien saya langsung ya, tukang nasi goreng yang kalau pelangnya tuh kuning tuh, benar-benar di pinggir jalan gitu ya. Jadi kamu jangan mau dibohongin, saya ngajakin kamu jadi kaya, mau atau enggak gitu aja, itu mah pilihan. Iya kan sih? Iya bener. Ya, jadi cerdas-cerdaslah dalam memilah ya. Hidup kamu tuh pilihan kamu sendiri kok, gitu ya. Mahal atau enggaknya sebetulnya itu relatif sih, Mhm. Coach. Benar, iya kan? Kalau seandainya kita Iya, tidak mengizinkan diri kita, pasti akan mahal terus, gitu. iya, Benar nggak sih? 20.000 juga mahal, nggak punya duit pasti. iya. Bagaimana mungkin bisa bisa punya uang jutaan? Makanya tadi saya bilang, kalau kamu 20.000 aja nggak mengizinkan untuk punya. Karena kan keran memberi dua-duanya, dan menerima itu keran berlimpahan, harus dua-duanya nyala, gitu. Iya betul. Bukan milik Uang hanyalah energi siapa-siapa. milik Exactly, uang siapa-siapa. hanya energi, bukan milik siapa-siapa. Makanya saya udah nggak tahu nilai uang, seperti tadi saya bilang, kemarin-kemarin saya udah bilang ya, saya nggak tahu nilai uang, itu 20.000, saya sampai nanya ke Rida juga kok, Rida 20.000 tuh banyak atau sedikit ya? Gitu, udah nggak tahu nilai uang. Iya, Coach ya. Kalau kata Ria, saya pembantu, tapi member sadar gembira, sadar kebebasan, dan satu workshop, tapi enjoy aja, sudah buktikan sendiri ya. Luar biasa keren. Jadi rilis teman-teman ya. Ingat ya, kita di sini bukan membanding-bandingkan ya. Kalau seandainya kamu ke-trigger, kamu rilis aja. Saya tidak minta dibenarkan ya. Kamu pakai hati nurani kamu aja. Saya nggak minta divalidasi untuk bilang energi Coach Lia lebih tinggi lah atau apa segala macam. Saya nggak butuh hal-hal seperti itu ya. Kamu tahu yang mana yang bisa membantu kamu. Itu aja, kalau kamu merasa di sana terbantu, silakan gitu ya. Nggak usah nyampah di sini. Gitu aja ya. Nggak usah sok-sok ngerasa gelisah bahwa coachnya ke-trigger atau terdistraksi. Bikin malu diri sendiri aja kalau kata Michael. Senang banget sih Keren. hari ini sih materi apa masukan dari teman-teman tuh keren banget sih semuanya. Oke banget, Coach. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Coach. Terima kasih banyak Yap. teman-teman sudah berbagi. Makasih, I love you all. Terima Coach. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Coach. Oke, masih ada satu kloter lagi. Teman-teman, kalau seandainya kamu masih mau berbagi, ya kamu ganti pakai baju putih ya. Tulisin di bawah kamu mau ikutan atau mau berbagi tentang hal ini, saya akan approve kamu ya. Bentar, saya add teman-teman yang sudah ada.